Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dari suatu statistik sampel, seperti rata-rata atau proporsi, yang diperoleh dari banyak sampel yang diambil dari suatu populasi. Artinya, kita membayangkan jika pengambilan sampel dilakukan berulang kali, maka hasil statistik dari setiap sampel tersebut akan membentuk suatu pola distribusi. Tujuan dari distribusi sampling adalah untuk mengetahui pola penyebaran statistik sampel, menjadi dasar dalam melakukan inferensi statistik atau penarikan kesimpulan terhadap populasi, serta digunakan dalam uji hipotesis dan interval kepercayaan. Sebagai contoh sederhana, terdapat populasi nilai siswa sebanyak 100 orang. Kemudian diambil beberapa sampel, misalnya masing-masing terdiri dari 10 siswa, lalu dihitung rata-rata dari setiap sampel. Kumpulan rata-rata tersebut akan membentuk distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling memiliki karakteristik berupa mean atau rata-rata, standar deviasi yang disebut sebagai standard error, serta bentuk distribusi yang umumnya mendekati distribusi normal. Hal ini didukung oleh central limit theorem yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel cukup besar, biasanya lebih dari atau sama dengan 30, maka distribusi sampling akan mendekati distribusi normal meskipun populasi awal tidak berdistribusi normal. Distribusi rata-rata adalah distribusi dari nilai rata-rata yang diperoleh dari berbagai sampel. Standar deviasi merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Jika nilainya kecil maka data berkumpul di sekitar rata-rata, sedangkan jika besar maka data menyebar lebih jauh. Nilai baku atau Z-score adalah nilai yang menunjukkan posisi suatu data terhadap rata-rata dalam satuan standar deviasi. Misalnya jika rata-rata 70, standar deviasi 10, dan nilai 80, maka selisihnya 10 dan karena satu standar deviasi bernilai 10, maka nilai tersebut berada satu standar deviasi di atas rata-rata dengan nilai baku sebesar 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal distribusi rata-rata. Diketahui jumlah populasi sebanyak 200 orang, dengan rata-rata 70 dan standar deviasi 8. Diambil sampel sebanyak 25 orang. Ditanyakan peluang bahwa rata-rata sampel berada di antara 68 dan 80. Langkah pertama adalah menentukan apakah perlu menggunakan faktor koreksi. Karena nilai N per N yaitu 25/200 sama dengan 0,125 atau lebih dari 5%, maka digunakan faktor koreksi. Rata-rata distribusi sampling sama dengan rata-rata populasi, sehingga diperoleh nilai 70. Selanjutnya menghitung standar deviasi distribusi sampling atau standard error, yaitu sigma dibagi akar N kemudian dikalikan akar dari N dikurangi N per N dikurangi 1. Hasil perhitungan diperoleh sekitar 1,500418702. Kemudian dihitung nilai Z untuk batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawah 68, nilai Z diperoleh dari 68 dikurangi 70 dibagi 1,500418702 sehingga menghasilkan nilai sekitar minus 1,33. Untuk batas atas 80, nilai Z diperoleh dari 80 dikurangi 70 dibagi 1,500418702 sehingga menghasilkan nilai sekitar 6,67. Selanjutnya dilihat pada tabel Z. Nilai Z sebesar 6,67 berada sangat jauh di sisi kanan sehingga peluangnya mendekati 1. Maka probabilitas yang dicari adalah peluang antara Z minus 1,33 hingga Z 6,67, yang dapat dihampiri sebagai peluang lebih besar dari minus 1,33. Dari tabel Z, nilai untuk Z minus 1,33 adalah 0,0918 untuk sisi kiri, sehingga peluang di atasnya adalah 1 dikurangi 0,0918 yaitu sekitar 0,9082 atau 90,82%. Selanjutnya kita masuk ke distribusi proporsi. Distribusi proporsi adalah distribusi probabilitas di mana statistik sampelnya berupa proporsi. Diketahui ukuran sampel N sama dengan 180 dan proporsi lulus sebesar 0,2. Ditanyakan probabilitas bahwa proporsi sampel kurang dari 15%. Rata-rata distribusi proporsi sama dengan proporsi populasi yaitu 0,2. Kemudian dihitung standar deviasi distribusi proporsi dengan rumus akar dari P dikali 1 dikurangi P dibagi N. Hasilnya adalah akar dari 0,2 dikali 0,8 dibagi 180 yaitu sekitar 0,029814239. Selanjutnya dihitung nilai Z, yaitu 0,15 dikurangi 0,2 dibagi 0,029814239 sehingga diperoleh nilai sekitar minus 1,68. Dari tabel distribusi normal, nilai Z kurang dari minus 1,68 memiliki probabilitas sebesar 0,0465 atau 4,65%. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 180 peserta yang dijadikan sampel,
Probabilitas peserta yang lulus kurang dari 15% adalah sebesar 0,0465 atau 4,65%. Selanjutnya, aku akan bahas distribusi simpangan baku. Distribusi simpangan baku adalah distribusi yang terbentuk ketika kita mengambil banyak sampel acak dari suatu populasi, lalu menghitung simpangan baku dari setiap sampel tersebut. Bayangkan, kita memiliki sebuah populasi besar. Dari populasi itu, kita ambil sampel berukuran N secara berulang-ulang. Setiap kali kita mengambil sampel, kita hitung nilai simpangan bakunya, yang biasanya dilambangkan dengan S. Nah, semua nilai S yang kita dapatkan kemudian dikumpulkan. Dari kumpulan inilah terbentuk suatu pola distribusi yang disebut sebagai distribusi sampling dari simpangan baku. Jadi, konsepnya mirip dengan distribusi sampling rata-rata. Bedanya, jika pada distribusi rata-rata, kita mengumpulkan nilai min dari setiap sampel, maka pada distribusi ini, yang dikumpulkan adalah nilai simpangan bakunya. Selanjutnya, rumus-rumus penting dalam distribusi simpangan baku. Namun sebelum itu, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu populasi harus berdistribusi normal dan ukuran sampel minimal ke 100. Jika syarat ini terpenuhi, maka distribusi dari simpangan baku sampel akan mendekati distribusi normal. Rata-rata dari distribusi simpangan baku, yang dilambangkan dengan Mo sub S, nilainya sama dengan simpangan baku populasi, yaitu sigma. Sedangkan simpangan baku dari distribusi tersebut, atau sigma sub S, dapat dihitung dengan rumus sigma dibagi akar dari 2 kali N. Di sini, Mo sub S adalah rata-rata dari semua simpangan baku sampel. Sigma sub S adalah simpangan baku dari distribusi simpangan baku itu sendiri. Sigma adalah simpangan baku populasi, dan N adalah ukuran sampel. Dengan memahami rumus ini, kita bisa mengetahui bagaimana variasi simpangan baku dari berbagai sampel yang kita ambil dari suatu populasi. Rumus transformasi Z. Rumus ini digunakan untuk mengubah suatu nilai ke dalam bentuk distribusi normal baku, atau yang biasa disebut dengan Z-score. Melalui rumus ini, kita bisa mengetahui seberapa jauh suatu nilai simpangan baku sampel menyimpang dari simpangan baku populasi dalam satuan standar, di mana S adalah simpangan baku dari sampel tertentu yang kita ambil. Sigma atau sigma adalah simpangan baku dari populasi, sedangkan sigma sub S adalah simpangan baku dari distribusi simpangan baku itu sendiri. Dengan menggunakan transformasi Z, kita bisa membandingkan nilai dari berbagai sampel dalam skala yang sama, sehingga lebih mudah untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Ada contoh soal untuk distribusi simpangan baku. Diketahui bahwa populasi berdistribusi normal dengan simpangan baku sebesar 10 dan diambil sampel dengan ukuran 200. Pertanyaannya adalah, berapa peluang bahwa simpangan baku sampel kurang dari 9? Langkah pertama, kita hitung terlebih dahulu simpangan baku dari distribusi simpangan baku, yaitu sigma sub S. Sigma sub S sama dengan 10 per akar 2 dikali 200, sama dengan 10 per akar 400, sama dengan 10 dibagi 20, hasilnya adalah 0,5. Selanjutnya, pada langkah kedua, kita hitung nilai Z untuk S sama dengan 9. Z sama dengan 9 dikurangi 10 per 0,5. Sama dengan min 1 dibagi 0,5, hasilnya minus 2. Jadi nilai Z yang diperoleh adalah minus 2. Kemudian, pada langkah ketiga, kita cari peluang dari nilai Z tersebut menggunakan tabel distribusi normal. Dari tabel Z, diperoleh bahwa peluang untuk Z kurang dari minus 2 adalah sebesar 0,02228. Artinya, peluang simpangan baku sampel kurang dari 9 adalah sekitar 2,28%. Ada beberapa poin penting yang harus diingat dalam materi ini. Pertama, ukuran sampel harus minimal 100. Ini adalah syarat agar rumus distribusi simpangan baku bisa digunakan dengan baik. Kedua, rata-rata dari distribusi simpangan baku atau mu sub S, nilainya sama dengan simpangan baku populasi, yaitu sigma. Ketiga, semakin besar ukuran sampel atau N, maka nilai sigma sub S akan semakin kecil. Artinya, distribusi akan semakin sempit dan hasilnya menjadi lebih presisi. Terakhir, setelah kita melakukan transformasi ke nilai Z, kita harus menggunakan tabel Z untuk mencari peluang dalam distribusi normal baku. Dengan memahami poin-poin ini, kita bisa lebih mudah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan distribusi simpangan baku. Pada bagian ini, kita membahas tentang distribusi median. Distribusi median adalah distribusi sampling dari nilai median.
atau Mi. Artinya, distribusi ini terbentuk ketika kita mengambil banyak sampel acak dari suatu populasi, lalu menghitung median dari setiap sampel tersebut. Dengan kata lain, distribusi ini membantu kita menjawab pertanyaan, bagaimana perilaku nilai median sampel jika proses pengambilan sampel dilakukan berulang kali. Agar distribusi median ini dapat digunakan, ada syarat yang perlu dipenuhi, yaitu populasi harus berdistribusi normal atau mendekati normal, dan ukuran sampel minimal 30. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka distribusi dari median sampel akan mendekati distribusi normal, dengan parameter-parameter tertentu yang bisa kita gunakan untuk analisis lebih lanjut. Jika populasi berdistribusi normal dan ukuran sampel minimal 30, maka distribusi sampling dari median akan mendekati distribusi normal. Artinya, rata-rata dari semua median sampel sama dengan rata-rata populasi. Selanjutnya, simpangan baku dari distribusi median dapat dihitung dengan rumus berikut. Simpangan baku distribusi median sama dengan 1,2533. Simpangan baku populasi dibagi akar dari N, di mana sigma Mi adalah simpangan baku dari distribusi median, atau sering disebut sebagai standar error dari median. Nilai mu adalah rata-rata populasi, sedangkan sigma adalah simpangan baku populasi, dan N merupakan ukuran sampel. Dengan syarat minimal 30, angka 1,2533 adalah konstanta yang berasal dari akar pi per 2, yang nilainya sudah tetap untuk populasi normal. Konstanta ini menunjukkan tingkat penyebaran nilai median antar sampel. Semakin besar ukuran sampel, maka nilai sigma Mi akan semakin kecil. Artinya, variasi antar median sampel semakin sempit, dan hasil estimasi menjadi lebih akurat. Pada contoh soal ini, diketahui bahwa suatu populasi berdistribusi normal dengan rata-rata sebesar 70 dan simpangan baku sebesar 10. Kemudian diambil sampel acak dengan ukuran 100. Pertanyaannya adalah, berapa rata-rata dan simpangan baku dari distribusi median? Langkah pertama, kita cek syaratnya terlebih dahulu. Populasi sudah berdistribusi normal, dan ukuran sampel 100 yang berarti lebih dari 30. Jadi rumus distribusi median dapat digunakan. Selanjutnya, kita hitung nilai rata-rata distribusi median. Rata-rata distribusi median sama dengan rata-rata populasi, yaitu 70. Artinya, rata-rata dari semua median sampel sama dengan rata-rata populasi, yaitu 70. Kemudian kita hitung simpangan bakunya. Simpangan baku distribusi median sama dengan 1,2553 dikali 10 dibagi akar 100. Hasilnya adalah 1,2533. Jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi median sampel mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 70 dan simpangan baku sebesar 1,2533. Distribusi selisih dan jumlah rata-rata. Definisi: distribusi ini dipakai saat kita punya dua populasi berbeda dan ingin membandingkan atau menggabungkan rata-ratanya. A. Distribusi selisih rata-rata, yaitu X bar ditambah Y bar. Dipakai pada saat pertanyaan soal lebih besar dari titik-titik, selisihnya minimal titik-titik. Rumusnya adalah rata-rata dari selisih tersebut, yaitu X bar dikurangi Y bar, sama dengan mu1 dikurangi mu2. Sedangkan simpangan bakunya diperoleh dari akar penjumlahan varians masing-masing sampel, yaitu sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Selanjutnya, kita ubah ke bentuk Z menggunakan rumus transformasi berikut. Z sama dengan X bar dikurangi Y bar, dikurangi mu1 dikurangi mu2, lalu dibagi sigma X bar dikurangi Y bar. Rumus ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh selisih rata-rata sampel dari selisih rata-rata populasi dalam satuan standar. D. Distribusi jumlah rata-rata, yaitu X bar ditambah Y bar. Distribusi ini digunakan ketika soal menanyakan tentang jumlah, misalnya jumlahnya minimal atau totalnya lebih dari. Artinya, kita tidak lagi mencari selisih, tetapi menjumlahkan dua rata-rata sampel, yaitu X bar ditambah Y bar. Rumusnya adalah mu Y bar kurang X bar sama dengan mu2 dikurangi mu1. Selanjutnya, simpangan bakunya tetap dihitung dengan cara yang sama, yaitu akar dari penjumlahan varians. Sigma Y bar kurang X bar sama dengan akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Selanjutnya, kita ubah ke bentuk Z menggunakan rumus transformasi berikut. Z sama dengan X bar ditambah Y bar.
dikurangi mu1 ditambah mu2, lalu dibagi sigma kali bar ditambah Y bar. Rumus ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh selisih rata-rata sampel dari selisih rata-rata populasi dalam satuan standar. Contoh soal, diketahui dua mesin produksi. Mesin A rata-rata berat produkmu 1 sama dengan 500 gram, sigma 1 sama dengan 10 gram. Mesin B rata-rata berat produkmu 2 sama dengan 490 gram, sigma 2 sama dengan 8 gram. Diambil sampel N, 1 sama dengan N, 2 sama dengan 100. Berapa peluang rata-rata produk mesin A lebih berat minimal 5 gram dari mesin B? Pengerjaannya adalah step 1. Hitung rata-rata selisih MU X bar kurang Y bar sama dengan 500 dikurangi 490 sama dengan 10 gram. Step 2. Hitung simpangan baku selisih sigma X bar kurang Y bar sama dengan akar dari 10 kuadrat per 100 ditambah 8 kuadrat per 100 sama dengan akar 1,64, hasilnya 1,28. Step 3. Hitung nilai Z. Z sama dengan 5 dikurangi 10 dibagi 1,28. Hasilnya minus 3,91. Step 4. Cari peluang. Peluang X bar kurang Y bar lebih besar atau sama dengan 5. Sama dengan peluang Z lebih besar atau sama dengan minus 3,91. Hasilnya mendekati 1 atau hampir pasti. Kesimpulannya, hampir dapat dipastikan bahwa rata-rata produk dari mesin A lebih berat minimal 5 gram dibandingkan mesin B dengan peluang mendekati 100%. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada distribusi sampling selisih proporsi. Secara definisi, distribusi sampling selisih proporsi adalah distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih proporsi dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari parameter-parameter populasinya. Untuk distribusi sampling selisih proporsi ini hampir sama seperti distribusi sampling selisih rata-rata, hanya yang membedakannya adalah yang dihitung di sini adalah selisih proporsi dari dua sampel yang berasal dari dua populasi yang berbeda. Di sini ada untuk parameter dan indikator yang digunakan, yang dimana parameter yaitu untuk menentukan karakteristik distribusi, yang umumnya dianggap normal untuk ukuran sampel besar, serta indikator yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi berdasarkan data sampel. Di sini menggunakan parameter dan indikator rata-rata, standar deviasi, dan nilai baku. Kita masuk ke contoh soalnya. Aulia dan Desi akan melakukan sebuah pertandingan pelemparan sekeping uang logam. Desi akan menang bila memperoleh 8 sisi gambar lebih banyak daripada Alia. Jika diasumsikan, mereka diberi kesempatan masing-masing melempar uang logam sebanyak 40 kali. Berapa peluang Desi memenangkan pertandingan ini? Berilah saran, apakah Desi akan ikut dalam pertandingan ini atau tidak, jika harapan kemenangannya harus sebesar 15% atau lebih. Kita penyelesaiannya. Yang pertama diketahui, di sini adalah peluang Desi untuk memenangkan pertandingan adalah sebesar 50%. Begitu juga dengan Alia, berarti peluang Desi dan Alia untuk memenangkan pertandingan itu adalah sama-sama 50%. Untuk sampelnya diambil sebanyak 40 kali lemparan, kemudian yang diminta adalah berapakah peluang Desi untuk memenangkan ketika peluangnya harus lebih besar dari 15%. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita hitung dulu berapa selisih proporsinya di sini untuk peluang kemenangan antara Desi dan Alia, yaitu sama-sama 50% berarti. Selisihnya adalah 50% dikurangi 50% sama dengan 0. Kemudian kita hitung nilai standar deviasinya, yaitu sigma X1 dikali X2 per N1 dikali N2 sama dengan akar 0,5 dalam kurung 1 dikurangi 0,5 per 40 ditambah 0,5 dalam kurung 1 dikurangi 0,5 per 40 dengan hasil yang diperoleh, yaitu 0,1118. Nah, setelah menghitung standar deviasinya, kita hitung nilai Z bakunya, yaitu 0,5 dikurangi 0 dibagi dengan 0,1118. Hasilnya adalah 1,34.
Setelah kita menghitung nilai Z-nya, kita cari nilai Z-nya di tabel normal. Setelah kita cari di tabel normal, nilai Z yaitu 1,34 adalah 0,4099. Jika melihat dari tabel distribusi normal, kita bisa mencari nilai tersebut dengan melihat perpotongan antara baris dan kolom. Nilai 1,34 ini dapat diambil 1,3 sebagai baris dan 0,04 sebagai kolomnya. Hasil dari pertemuan nilai baris dan kolom tersebut didapatkan nilai 0,4099 sebagai hasil nilai tabel distribusi Z. Lalu setelah didapat nilai Z, normalnya kita gambarkan grafiknya di mana untuk garis tengahnya itu adalah selisih proporsinya, yaitu 0. Kemudian untuk nilai Z-nya adalah 0,5 atau 15%. Kemudian yang diminta adalah yang lebih dari 0,5%, maka kita arsir ke sebelah kanan. Untuk luas, setengah daerah dari 0 sampai ke ujung itu adalah 0,5. Kemudian untuk luas dari titik tengah sampai ke 0,15 itu adalah 0,4099. Maka untuk mencari luas arsirannya adalah 0,5 dikurangi 0,4099, hasilnya adalah 0,0901. Berarti kita bisa simpulkan bahwa probabilitas Desi memenangkan pertandingan dengan peluang 15% ke atas adalah 9,01%. Berarti kita menyarankan Desi untuk tidak mengikuti pertandingan ini. Selanjutnya masuk ke dalam materi standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku adalah nilai statistik yang mengukur tingkat persebaran atau variasi data terhadap nilai rata-rata atau mean. Nilai ini menunjukkan seberapa jauh titik data menyimpang dari pusat data. Di mana semakin kecil standar deviasi, maka datanya semakin seragam atau dekat ke rata-rata, dan sebaliknya. Di dalam standar deviasi akan selalu memiliki nilai varians yang mendasarinya. Hal ini dikarenakan standar deviasi didefinisikan secara matematis sebagai akar kuadrat dari varians. Rumus dari standar deviasi yaitu S sama dengan akar S kuadrat, di mana S yaitu standar deviasi dan S kuadrat yaitu varians atau ragam. Kemudian ada definisi dari nilai varians, yaitu varians ragam adalah ukuran dispersi statistik yang menunjukkan seberapa jauh titik data dalam suatu kumpulan tersebar dari nilai rata-rata atau mean. Nilai ini dihitung dengan mengambil rata-rata kuadrat dari selisih antara setiap data dengan nilai rata-rata sampel atau populasi. Varians yang tinggi menunjukkan data tersebar luas, sedangkan varians rendah menunjukkan data berpusat di dekat rata-rata. Kita masuk ke dalam contoh soal deviasi data tinggal. Tentukan nilai varians dan standar deviasinya atau simpangan baku dari data 1, 2, 2, 4, dan 6. Maka penyelesaiannya adalah dari data-data yang ada, maka dijumlahkan dan hitung ada berapa banyak data yang ada. Sehingga nilai rata-ratanya adalah 15 dibagi dengan 5 yaitu 3. Lalu masukkan ke dalam rumus varians populasi dengan rumus S kuadrat atau varians populasi sama dengan sigma dalam kurung data pertama dikurangi rata-rata kuadrat dengan batas bawah 1 dan batas atas n per jumlah data. Ketika dimasukkan ke dalam rumus, maka akan menjadi varians populasi sama dengan buka kurung 1 dikurangi 3 kuadrat ditambah buka kurung 2 dikurangi 3 kuadrat, dan seterusnya hingga data yang hitung habis. Dimasukkan lalu dibagi dengan 5 sebagai jumlah data yang diketahui. Nantinya hasil yang akan didapatkan adalah sebesar 3,2. Lalu dari hasil varians tersebut, baru kita bisa mencari untuk standar deviasinya, yaitu dengan rumus standar deviasi sama dengan akar varians kuadrat. Yang nantinya bila dimasukkan ke dalam rumus, maka akan menjadi akar dari 3,2 yang tadi sudah diperoleh. Maka nilai deviasi yang didapat adalah 1,79. Lanjut, kita akan membahas mengenai standard error.
Standard error atau kesalahan standar adalah ukuran statistika yang menunjukkan seberapa besar penyebaran atau tanda deviation distribusi sampel dari rata-rata populasi sebenarnya. Ini mencerminkan keakuratan sampel yang dimana semakin kecil nilai standard error, maka akan semakin akurat sampel mewakili populasi. Standard error sering digunakan untuk menghitung interval kepercayaan atau confidence interval dan menilai signifikansi statistik. Di sini terdapat rumus untuk menghitung nilai dari standard error. Sebenarnya terdapat beberapa rumus, tetapi di sini yang dicantumkan adalah rumus untuk menghitung apabila yang diketahui adalah nilai untuk proporsi dan untuk mean. Pertama yaitu apabila yang akan dihitung seberapa akurat nilai proporsi yang sudah didapatkan atau diketahui, maka digunakan rumus yaitu sebagai berikut. Standard error proporsi sama dengan akar P dalam kurung 1 min P per N, di mana P adalah proporsi sampel, 1 min P adalah proporsi kegagalan, dan N adalah ukuran sampel. Kedua yaitu apabila yang akan dihitung seberapa akurat nilai mean yang sudah didapatkan atau diketahui, maka digunakan rumus sebagai berikut. Standard error min sama dengan sigma per akar N, di mana sigma adalah standar deviasi populasi dan N adalah ukuran sampel. Lanjut, kita akan lanjut pada pembahasan contoh soal mean. Sebuah pabrik lampu mengklaim bahwa rata-rata umur bohlam produksinya adalah 1000 jam dengan standar deviasi 100 jam. Jika diambil sampel acak sebanyak 25 bohlam, berapakah nilai standard error dari rata-rata sampel tersebut? Penyelesaiannya, yang diketahui adalah standar deviasi adalah 100 dan jumlah sampel adalah 25. Maka masukkan ke rumusnya, yaitu standard error mean sama dengan 100 per akar 25. Kemudian akar dari 25 adalah 5, maka masukkan ke rumus menjadi 100 per 5. Dan hasil yang didapatkan adalah 20. Jadi nilai standar errornya yaitu sebesar 20 jam yang menunjukkan dispersi atau jarak aman rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi yang sebenarnya. Semakin besar jumlah sampel atau EN, maka nilai standar error akan semakin kecil atau hasilnya semakin akurat. Lalu masuk ke contoh soal proporsi. Diketahui bahwa 30% atau nilai PI-nya adalah 0,30 dari seluruh penduduk di kota A menggunakan internet setiap hari. Jika diambil sampel acak sebanyak 100 orang atau nilai N-nya adalah 100, tentukan standar error dari proporsi sampel tersebut. Penyelesaiannya, diketahui P adalah 0,30, 1 min P adalah 0,70, dan N adalah 100. Masukkan ke rumusnya, yaitu sigma P sama dengan akar 0,30 dikali 0,70 per 100. Dihasilkan akar 0,21 per 100. Dihasilkan akar 0,0021. Sehingga hasil yang didapatkan adalah 0,0458. Jadi standar error proporsi sampel adalah 0,0458 atau 4,58%.